Selamat malam, Ibu Bapa, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaannya yang memungkinkan kita dipertemukan lagi di dalam persekutuan syafaat malam saat ini. 3 permohonan. Begitu judul cerita singkat yang mengawali refleksi kita pada saat ini. Dewa Wisnu sudah bosan mendengar permohonan salah seorang penyembahnya. Maka pada satu saat dia menampakkan diri pada penyembahnya ini. Dewa Wisnu berkata, "Sudah kuputuskan, aku akan memberikan 3 hal apapun yang kau minta." Sesudah itu, tidak ada suatu pun permohonan yang akan kukabulkan lagi. Penyembah itu dengan gembira langsung mengajukan permohonan pertama. Ia memohon agar istrinya mati sehingga ia dapat menikah lagi dengan perempuan lain yang lebih baik. Permohonannya dikabulkan dengan segera. Namun ketika sanak keluarga, teman-teman berkumpul menghadiri pemakaman istrinya, orang ini mulai mengenang kembali semua kebaikan yang dilakukan oleh istrinya selama ini. Orang ini sadar bahwa ia telah bertindak terlampau gegabah. Saat itu ia menyadari bagaimana ia telah menutup mata terhadap segala kebaikan istrinya. Apakah ia masih bisa menemukan perempuan lain yang sebaik dia? Maka orang ini memohon kepada Dewa Wisnu agar istrinya dihidupkan lagi. Dan itu dipenuhi tentu oleh Dewa Wisnu. Sekarang kesempatannya untuk mengajukan permohonan tinggal satu lagi. Ia bermaksud untuk tidak melakukan kesalahan, menyia-nyiakan kesempatan yang tinggal sekali itu. Karena kalau keliru memilih, ia tidak dapat memperbaikinya lagi. Ia bertanya kemana-mana. Beberapa kawan menasehatinya agar minta diluputkan dari kematian. Tapi apa gunanya tetap hidup, kata teman yang lain. Kalau kau sakit-sakitan, lebih baik minta kesehatan. Lalu yang lain berkomentar, untuk apa sehat kalau tidak punya uang? Yang lain mengatakan lagi, apa gunanya uang kalau tidak punya sahabat? Maka tahun demi tahun berlalu, dan ia belum juga dapat memutuskan apa yang harus dimintanya. Hidup, kesehatan, kekayaan, kekuasaan, dan seterusnya. Akhirnya ia menyerah. Ia menemui Dewa Wisnu dan berkata, "Berkenanlah kiranya Dewa memberi nasihat. Apa yang sepantasnya saya minta?" Melihat kebingungan orang itu, Dewa Wisnu tertawa dan berkata, "Mintalah hati yang damai, entah apapun juga yang terjadi dalam hidupmu." Ibu Bapa, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia. Sayangnya, tidak semua orang menemukan sumber kebahagiaan sejati dalam hidup ini.
Sebagian orang mengandalkan entah kekayaan, entah kekuasaan, entah kesehatan, atau yang sejenisnya. Ketika hal-hal itu yang diandalkan, maka akan muncul rupa-rupa kekhawatiran. Yang mengandalkan kekayaan khawatir kalau belum cukup kaya, atau kalau kekayaannya lenyap. Yang mengandalkan kekuasaan khawatir kalau belum cukup berkuasa atau kekuasaannya hilang. Yang mengandalkan kesehatan khawatir kalau suatu saat terserang penyakit dan yang sebagainya dan yang seterusnya. Apakah ada sumber yang kokoh, yang pasti, yang bisa menjamin kebahagiaan hidup? Kebahagiaan sejati hanya didapatkan ketika orang memiliki kedamaian sejati. Kedamaian yang tidak punah dimakan waktu. Kedamaian yang tetap utuh dalam segala keadaan. Dan itu adalah kedamaian yang ada pada Sang Raja Damai. Di dalam Injil menurut Yohanes pasal 14 ayat 27 dicatat sabda Sang Raja Damai. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itulah kedamaian, damai sejahtera yang diberikan Yesus. Mengapa damai sejahtera Kristus dapat membuat kita tidak gelisah dan gentar menghadapi realitas apapun? Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 4 ayat yang ke-7 mengatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hati dan pikiran kita bisa diliputi kegelisahan dan kegentaran karena ada saat-saat kita seolah menghadapi jalan buntu ketika kita coba mengatasi persoalan mengandalkan akal kita sendiri. Namun, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itulah yang memberi kedamaian pada kita. Damai sejahtera itu memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kata yang diterjemahkan dengan memelihara adalah kata phoreo. Kata ini juga digunakan di dunia militer, menggambarkan kota yang dijaga, dilindungi oleh pasukan tentara yang kuat. Seperti itulah kedamaian hati dan pikiran yang terpusat pada Yesus Kristus. Terjaga, terlindungi dari kecemasan, kegelisahan, ketakutan, kegentaran yang menggerogoti kebahagiaan hidup. Bukan berarti lalu kita tidak lagi diterpa oleh berbagai topan, badai, gelombang. Namun kita tahu Sang Raja Damai yang memerintahkan topan, badai, gelombang agar menjadi teduh adalah Yesus Kristus yang di dalam persekutuan Roh Kudus juga selalu memelihara, menjaga kita. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami. Sekiranya di sana-sini kami salah memilih hal apa yang kami jadikan sebagai sumber kedamaian, kebahagiaan dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami.
Ya Bapa, berilah kami hikmat, kekuatan, kemauan untuk makin mampu memilih, mengarahkan hati pikiran kami hanya kepada Kristus, merawat kedamaian hati dan pikiran yang Allah anugerahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Ya Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa bagi setiap kami, anggota, simpatisan, seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang bisa mengganggu, merusakkan kedamaian dan kebahagiaan dalam hidup ini. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang bergumul dengan masalah tekanan ekonomi, masalah keuangan dalam rumah tangga mereka. Kami berdoa bagi orang-orang yang sedang menghadapi persoalan karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga. Bagi mereka yang sedang bingung karena berbagai ketidakpastian di masa depan, entah tentang studi, pekerjaan, perjodohan, dan sebagainya. Bagi mereka semua kami berdoa. Kami juga tetap menyerahkan keberadaan gerejamu di mana-mana tempat, termasuk jemaat GKI Gading Indah, agar makin tekun, makin setia, merespons panggilan Tuhan untuk ikut serta mengerjakan misi Allah di dunia ini. Untuk itu kami berdoa. Khususnya kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami persekusi, tekanan, tindakan kesewenang-wenangan oleh sekelompok orang yang tidak menghendaki peribadahan sebagai anak-anak Tuhan terus berlangsung. Tuhan, untuk itu kami berdoa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa persoalan yang dihadapi. Kiranya Engkau yang memberi hikmat, keberanian, kemauan kepada para pemimpin bangsa kami untuk mengarahkan kehidupan bangsa ini ke jalan yang benar. Mampukan untuk memilih hal yang benar, melakukan dengan cara yang benar, sehingga mendatangkan kesejahteraan, kedamaian bagi segenap bangsa dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Kami juga terus berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi, untuk penyelesaian secara damai konflik yang terjadi antar bangsa, antar negara di beberapa belahan bumi ini. Untuk itu kami berdoa. Bila tiba saatnya nanti kami beristirahat, kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh beristirahat dengan cukup, dijauhkan dari mara bahaya malapetaka, esok menyambut hari baru dalam keadaan yang semakin baik, dengan pengharapan yang semakin besar, dengan kerinduan yang semakin kuat untuk makin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.